Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tasya di Panjaitan Oras. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar basic configuration Microtik Certified Network Associate. Nah, kita sudah masuk pada bab 6, yang dimana kita akan mempelajari basic configuration. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari beberapa materi di dalamnya, teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas materi apa saja yang akan kita bahas dalam basic konfigurasi kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari konfigurasi hostname, dan yang kedua kita akan mempelajari konfigurasi address. Yang ketiga kita akan belajar tentang trick about tracking. Yang keempat itu kita akan belajar IP service. Yang kelima kita akan belajar tentang OS login management. Dan yang keenam kita akan belajar. Langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi bab pertama ini kita akan mempelajari konfigurasi hostname. Teman-teman udah tahu belum hostname itu apa? Jadi hostname itu adalah sebuah penamaan dari suatu perangkat atau identity. Di sini router identity atau hostname itu digunakan sebagai pengenal atau identity router, dan untuk setting hostname kita bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu dengan cara GUI dan CLI. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambarnya bagaimana cara mengkonfigurasi hostname dengan cara GUI dan CLI. Ini merupakan gambaran kita mengganti hostname mengkonfigurasi hostname dengan cara GUI dan ini dengan cara CLI. Keduanya ini bisa kita lakukan secara langsung di Winbox. Lalu kita ke Winbox-nya. Kita sudah berada di Winbox. Nah, pada bab 6 ini kita akan fokus dulu pada basic konfigurasi yang ada di Microtik aja ya teman-teman. Sekarang, pertama kita akan mengubah hostname dengan menggunakan panggilan GUI. Langsung aja teman-teman pergi ke sistem. Setelah itu ke identity. Di sini teman-teman bisa mengganti hostname-nya atau identity-nya dengan sesuai keinginan teman-teman. Jadi saya akan mengganti Tasya. Seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa play lalu OK. Nah, bisa dilihat sini hostname-nya sudah terganti menjadi Tasya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, itu dengan cara CLI. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Nah, untuk menggunakan hostname dengan cara CLI itu, teman-teman harus menjalankan perintahnya terlebih dahulu. Nah, perintahnya apa? Teman-teman bisa ketik system. Terus, maaf, ini saya tidak menghapus dulu sebelum saya. Di sini teman-teman, perintahnya itu seperti ini, teman-teman bisa enter. Setelah itu teman-teman ketik lagi print. Nah, ini sudah ada informasi hostname yang tadi kita buat dengan cara GUI teman-teman. Nah, untuk kembalinya kita bisa menggunakan tanda slash ya teman-teman. Oke, untuk cara mengganti hostname kita bisa masuk ke sistem dulu. Yaitu kita ketik perintah identity set name dan nama dan hostname tadi. Nah, ini tuh ya aslinya sama, merubah hostname dengan cara GUI. Tapi bedanya di sini itu menggunakan yang berbasis teks teman-teman. Setelah identity, nah di sini sudah merubahnya dengan MP saja, maka secara otomatis akan merubah. Di sini saya akan coba melihatnya teman-teman. Nah, ini sudah terubah hostname-nya dengan cara menggunakan CLI. Nah, jadi gitu cara mengkonfigurasi hostname dengan cara GUI dan CLI. Lanjut ke materi yang kedua,
teman-teman kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Bisa teman-teman ketahui bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di mikrobit. Jadi IP address diibaratkan menjadi identity secara numbering ya teman-teman. Untuk setting atau konfigurasi IP address itu bisa melakukan dengan dua cara, yaitu GUI dan CLI. Dan di sini juga kita bakalan belajar seputar IP address seperti undisable, enable, mendapat IP dan sebagainya. Langsung saja kita buka Windows-nya. Yang pertama kita akan mencoba mengkonfigurasi dengan cara GUI ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa ke IP address. Nah, mikrobit saya di sini sudah memiliki IP ya teman-teman, yang mana IP ini merupakan IP bawaan yang berasal dari ISP yang ada di Binet Lab. Untuk cara menambahkan IP-nya, teman-teman bisa saja langsung ke sini tambah. Nah, di sini teman-teman masukkan IP yang setelah itu headernya bisa teman-teman ganti selain header 1. Di sini saya akan ganti menjadi header 2. Kenapa kok kita harus menggunakan header 2? Karena pada header 1 sudah digunakan oleh IP bawaan, jadi kita kalau mau bikin lagi gunakan interface yang lain, bisa header 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Jika sudah teman-teman bisa play. Setelah itu IP. Nah, di sini saya sudah memiliki dua IP, yaitu IP bawaan dan IP yang baru saja saya buat. Nah, sekarang langsung aja saya akan menambahkan IP ketiga, tapi kita perlu masuk ke menu IP address. Di sini kita masuk ke new terminal. Di sini kita akan lakukan konfigurasi IP address dengan cara CLI. Teman-teman bisa masuk new terminal. Di sini kita langsung saja masuk ke IP address. Setelah itu kita akan masukkan perintah untuk menambahkan IP-nya, yaitu add address sama dengan 192 interface sama dengan enter 3. Setelah itu kita kasih enter. Jadi kita bisa melihat dengan cara perintah print. Di sini sudah berhasil, saya sudah memiliki 3 IP. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghapus IP address. Di sini saya akan cobakan menghapus IP pada number 2. Dari mana kok tahu number 2? Nah, bisa dilihat pada tanda pagar ini. Ada 012. Nah, ini merupakan tanda nomor pada IP. Kalau 0 berarti dari dihasilkan langsung ya teman-teman. Kalau 12 itu berarti buatan kita. Nah, di sini saya akan menghapus IP pada number 2. Caranya teman-teman bisa klik perintah remove number sama dengan nomor IP yang ingin teman-teman ini hapus. Langsung saja kita enter. Setelah itu kita cek. Nah, bisa dilihat di sini bahwa IP pada number 2-nya itu sudah hilang atau sudah terhapus ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu disable dan enable. Perlu teman-teman ketahui bahwa disable itu adalah jika ada IP address yang berada di internet tapi statusnya tidak. Kalau enable itu adalah suatu IP address
yang berada di interface dari statusnya aktif. Nah, di sini kita akan coba dengan cara dulu. Coba IP dulu. Nah, di sini kalau teman-teman dipegang ini, nah itu ada tanda jangan biru dan X, yang dimana ini merupakan enable dan ini disable. Nah, ini IP-nya itu udah enable ya teman-teman atau aktif. Terus gimana cara ingin di disable? Itu teman-teman bisa klik saja pada IP-nya dan klik X. Nah, di sini otomatis IP-nya akan disable teman-teman atau sedang tidak aktif. Bagaimana caranya untuk mengaktifkan IP-nya lagi atau mengenablekan IP-nya lagi? Ya, teman-teman tinggal klik saja pada IP-nya, setelah itu klik pada perintah enable seperti ini. Jadi IP-nya itu akan otomatis akan ter-enable ya teman-teman. Oke, langsung aja kita baca disable enable pada CLI. Oke, cara disable enable pada CLI itu teman-teman bisa masuk saja seperti biasa IP address dan PIN. Setelah itu di sini saya akan disable pada number 1. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik saja disable spasi number sama dengan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada tanda X pada lembaga itu tidak ada, berarti ini sudah IP yang number 1 itu sudah terdisable ya teman-teman. Nah, caranya mengenable-nya kembali teman-teman gampang saja. Seperti ini. Nah, seperti ini biasanya harus print. Nah, bisa dilihat tanda X pada yang di sini itu sudah berarti IP-nya sudah aktif kembali menjadi seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar cara mengedit atau cara memodifikasi IP address. Nah, umpamanya saya sudah menentukan IP address dan saya akan menggantinya atau merubahnya. Itu menggunakan opsi edit atau opsi set teman-teman. Di sini saya akan menggunakan opsi set. Oke, langsung aja kita pakai saja set. Number atau sama dengan IP yang mana yang akan kita edit. Klikkan one. Itu address. Dengan nah di sini saya akan edit IP-nya ya teman-teman. 192.168.99.1/. Nah, di sini bisa langsung enter. Situ. Nah, ini misalkan IP-nya itu diganti. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Terus kalau teman-teman mau tanya itu yang pada di sini merupakan IP yang terserah teman-teman namanya apa ya kan. Sini kan saya tadinya saya itu IP-nya 198.88. Terus saya ganti menjadi 99 jadi terserah kan. Jadi seperti itu materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu Trick About CLI. Di sini kita bakal belajar lebih dalam tentang CLI ya teman-teman. Meskipun tidak jauh beda dengan Linux, hanya saja mungkin perintah-perintah yang dijalankan itu ada bedanya. Jika pada Linux, ketika kita masuk ke sebuah directory, kita perlu menggunakan plain cd ya teman-teman. Sedangkan pada mikrotip hanya perlu mengkonfigurasi garis miring atau slash dan menu tujuan saja. Nah, misalnya nih teman-teman, ini pada mikrotip ya, teman-teman masuk ke terminalnya dan saya
akan masuk ke menu sistem teman-teman. Di sini saya hanya perlu mengetikkan seperti slash begini. Nah, secara otomatis saya akan langsung masuk ke sistem, yaitu sini saya akan masuk ke identity. Nah, sini saya sudah masuk ke sistem identity. Nah, jika teman-teman ingin kembali ke menu utama, itu teman-teman hanya perlu ketikkan perintah slash. Nah, di sini sudah kembali ke menu utama. Bisa juga teman-teman ketikkan perintah tujuannya saja, tidak perlu ditambahkan teks di sistem seperti ini. Masuk identity, dan identity masuk seperti ini sudah bisa. Terus bisa juga teman-teman ingin keluar dari menu identity tapi tidak mau keluar ke menu sistemnya, teman-teman hanya perlu ketikkan titik saja. Nah, di sini sudah keluar dari sistem dari menu identity-nya, tapi tidak keluar dari menu sistemnya. Teman-teman bisa juga teman-teman masuk ke interface. Nah, seperti ini teman-teman sudah masuk ke menu interface. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa menggunakan tanda tanya untuk membantu menampilkan bantuan komen, misalnya di menu sistem. Nah, di menu sistem itu terdapat menu apa saja ya. Sebelumnya teman-teman harus masuk ke menu sistem jika ingin melihat bantuan komen yang terdapat di sistem. Kemudian bisa tanda tanya. Seperti ini caranya teman-teman. Nah, di sini akan muncul menu yang ada pada sistem ini. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi yang keempat, yaitu materi service. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa cara agar kita dapat mengakses mikroklik itu semua pasti ada portnya ya teman-teman. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nomor port pada service tersebut. Dengan adanya IP service mutlak, kita itu akses jauh lebih aman, dapat melihat port yang dibuka pada menu IP service. Pada gambar di samping teman-teman misal buka Winbox, setelah itu ke menu IP, setelah itu ke menu service. Dan di sini akan ada beberapa nomor port yang ada pada Winbox-nya ya teman-teman. Seperti inilah cara mengganti atau mematikan port pada IP service. Nah, di sini nanti kita akan melakukan lab ya teman-teman. Yang pertama itu disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Yang kedua merubah port SSH menjadi 922 dan Winbox menjadi 3000. Yang kedua yaitu merubah port SSH menjadi 9022 dan Windows menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port dan login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah teman-teman. Langsung aja kita ke Windows-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan itu kita ke IP, setelah itu kita ke service. Di sini ada beberapa port ya teman-teman. Nah, di sini kita akan disable semua name-nya kecuali SSH dan Winbox ya teman-teman. Caranya klik pada name-nya plus X. Jika sudah kita akan mengganti port pada SSH dan Winbox. Review pada name, saya kita ganti portnya menjadi
yang tadi diperintahkan. Akan mengambil packing box-nya. Oke. Di sini saya akan coba login ya teman-teman. Nah, kita bisa close pada Winbox ya. Close, dan setelah itu kita login lagi. Kita tambahkan IP-nya. Kita connect menggunakan port yang default dulu caranya. Dan sekarang kita coba connect. Nah, ini nggak berhasil masuk ke mikrotiknya ya teman-teman. Ini bisa cancel saja. Kenapa kok nggak bisa? Karena tadi portnya itu sudah diganti tidak secara default ya teman-teman. Nah, saya akan coba login dengan port yang tadi ya teman-teman. Nggak bisa banget. Nah, sekarang saya akan coba yang SSH ya teman-teman. Ini sudah bisa menggunakan port yang tadi saya hapus dan saya ganti yang tadi default dengan tidak secara default. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi putih ya teman-teman. Ini IP pada aplikasi ya teman-teman. Setelah itu portnya kita ganti menjadi seperti ini. Oke, coba kita open. Oke. Nah, ini sudah bisa tersambung pada putih menggunakan IP dan port yang sudah diganti menjadi 9022. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu Router OS Login Management. Nah, di sini kita akan membahas tentang mikrotik apa aja yang bisa atau diizinkan masuk ke dalam mikrotik kita ya teman-teman. Nah, untuk saat kita mengakses mikrotik, biasanya menggunakan yang namanya user admin. Nah, ini adalah user root, tapi user admin ini tidak aman ya teman-teman, jadi bisa ada yang membajak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat membuat yang namanya user baru untuk login atau masuk ke mikrotik kita. Langsung saja teman-teman, kita akan Winbox. Setelah itu ke sistem dan user. Nah, di sini ada user, dan user ini adalah user admin kita ya teman-teman. Di sini juga ada grup. Nah, grup ini merupakan privilege untuk memberikan hak akses kepada user kita. Untuk grup sendiri itu memiliki 3 akses, yaitu ada akses full, akses red, dan red ya teman-teman. Nah, untuk membuat user baru, kita bisa klik user, setelah itu plus. Nah, di sini kita akan ganti name-nya menjadi nama saya saja. Nah, di sini kita akan mengganti aksesnya menjadi full. Kalau buat address kosong, passwordnya saya sesuai dengan ya. Setelah itu play. Oke. Nah, ini sudah tertambahkan ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk dengan cara menggunakan user baru. Sebelumnya kita nonaktifkan user adminnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, di sini kita login ulang menggunakan user Tasya dan passwordnya kita coba di bawah. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu groups. Box, setelah itu ke sistem. Lalu sistem kita ke user. Setelah itu kita ke grup.
Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa grup ini dia memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk default itu ada 3 ya teman-teman. Untuk full ini dia bisa read dan bisa write. Sedangkan read dia hanya bisa untuk membaca, untuk yang write bisa mengkonfigurasi atau mengedit. Jadi saya akan memberikan contoh satu, yaitu praktek yang read ya teman-teman. Kita langsung lihat, yaitu klik tanggal. Ini namanya user 1 saya, dan begitu read kemudian partial gitu. Nah, itu bisa. Jika sudah, kita bisa close pada Windows. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk pada inbox-nya. Sini coba saya IP address. Nah, di sini kita tidak akan bisa mengganti atau mengkonfigurasi IP-nya karena ada user atau jadi seperti itu.